Shalom untuk teman-teman semua. Melalui video ini saya mau kembali berbagi pembelajaran firman untuk kita semua. Yang mana pembelajaran firman ini akan didasarkan pada nats Alkitab yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Pembelajaran firman kita ini akan diterangi dengan topik ibadah yang sejati, atau dalam bahasa Batak dikatakan hadaulaton ni namarroha. Baiklah teman-teman semua. Pada bagian akhir di pasal 11, satu pasal sebelum pasal 12 ini, di sana Paulus katakan di ayat 36 ya. Pasal 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, melalui kebenaran ini teman-teman, Paulus mengajak setiap orang percaya untuk mempermuliakan Tuhan selamanya. Sekarang bagaimana cara kita untuk mempermuliakan Tuhan? Tentu kita harus mulai segala sesuatunya dengan menerima Tuhan, menerima Mesias, lalu kemudian mengenal segala kehendaknya dan hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Benar, teman-teman, kita tidak diselamatkan karena ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Tetapi kita diselamatkan untuk hidup di dalam ketaatan kita kepada perintah Tuhan, ya kan? Kita diselamatkan untuk menyenangkan Tuhan. Kita diselamatkan untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita akan membahasnya mulai ayat 1 sampai ayat 8. Kita mulai yang pertama ayat 1. Saya bacakan kepada kita dalam terjemahan baru ya teman-teman, terjemahan baru. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke. Yang pertama ungkapan demi kemurahan Allah. Teman-teman, kata kemurahan di sini ini seperti seseorang ya, dia mencari orang lain. Dan ketika dia mencari orang lain, dia sudah memiliki belas kasihan yang mau diberikan kepada orang yang dicari itu, seperti itu. Jadi Paulus di sini mau menunjukkan kepada kita teman-teman, Tuhan melihat kondisi spiritual kita yang tersesat. Tuhan melihat dan memahami kondisi hidup kita yang terpisah dari kehidupan ya, terpisah dari sumber kehidupan yang akibatnya apa? Ya tentu kebinasaan. Sehingga Mesias pun tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika Mesias kita tergerak hatinya oleh belas kasihan, sesuatu yang baik terjadi kepada manusia. Dia pun menyembuhkan, ya kan? Dia pun memulihkan, dia pun menghidupkan. Dan teman-teman perhatikan apa hasil dari karya Mesias yang sangat baik untuk kita itu. Hasilnya adalah pujian dialamatkan kepada Mesias. Orang-orang mempermuliakan Tuhan. Sekarang bagaimana kita harus mempermuliakan Tuhan, ya kan? Dikatakan dalam ayat yang pertama ini, supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu, ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Teman-teman, ini adalah kata offering ya, atau persembahan. Kata ini mau menekankan kepada kita tentang pengorbanan. Implikasinya teman-teman, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Sebagai persembahan yang hidup, itu ungkapannya ya. Sebagai persembahan yang hidup, ini berarti ya, hidup kita seharusnya kita berikan, kita hadiahkan, kita persembahkan kepada Tuhan untuk memenuhi keinginan Tuhan, untuk mencapai tujuan Tuhan. Jadi ungkapan ini menarik dan harus kita ingat selalu ya teman-teman, persembahan yang kudus. Tentang ini teman-teman, kekudusan dalam Alkitab kita
selalu terhubung dengan tujuan Tuhan. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, artinya apapun yang ada pada kita itu kan dari Tuhan semua ya. Apapun yang ada pada kita akan kita pakai untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi bukan hanya itu teman-teman. Dan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah. Ini membawa perenungan penting untuk kita. Apakah kita sudah memiliki hidup yang sangat berkenan di hadapan Tuhan? Hidup yang sangat menyenangkan bagi Tuhan. Sudahkah teman-teman memiliki hidup itu? Kenapa itu penting? Iya kan teman-teman? Karena Paulus katakan, perhatikan teman-teman, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu penting karena ibadah yang sejati teman-teman. Itulah pelayanan kita kepada Tuhan yang logis. Pelayanan kita yang masuk akal kepada Tuhan kita. Sehingga teman-teman, semua orang yang sudah diselamatkan dipanggil untuk mengabdi kepada Mesias kita. Untuk melayani Tuhan kita. Dan tujuan untuk melayani Tuhan adalah supaya kita bisa sangat disenangi oleh Tuhan. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita masuk ayat kedua teman-teman. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini ayat 2 teman-teman. Di ayat yang pertama tadi, Paulus memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, iya kan? Apa yang harus kita lakukan disebutkan dalam ayat 1. Sekarang di ayat 2 ini, Paulus memberitahu kita apa yang tidak boleh untuk kita lakukan. Dalam catatan, teman-teman, jika kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Dikatakan tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dengan dunia ini. Kata dunia di sini teman-teman ini adalah aion yang berarti waktu atau zaman ya. Kata aion di sini ini mewakili dunia teman-teman. Mewakili dunia juga bisa mewakili budaya atau kebiasaan yang berasal dari dunia ini. Artinya teman-teman, dimanapun kita hidup atau tinggal ya, jangan menjadi sama. Jangan menjadi dicirikan oleh dunia, oleh karakternya, atau oleh kebiasaannya. Jangan biarkan dunia mempengaruhi kita. Jangan biarkan dunia membentuk karakter hidup kita. Artinya biar lebih jelas, jika kita bergaul dengan pemabuk, jangan mau dicipta jadi pemabuk juga, ya kan? Jika kita bergaul dengan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, jangan mau dicipta menjadi ikut konsumsi narkoba. Jika kita bergaul dengan perokok, nah, mungkin teman-teman banyak yang merokok nih. Jika kita bergaul dengan perokok, jangan mau dipengaruhi untuk menjadi perokok juga. Teman-teman, kita dipanggil Tuhan untuk menghidupi hidup yang berkenan kepada Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Kita dipanggil untuk membawa perubahan kepada dunia. Ya, kita yang harus merubah dunia, bukan dunia yang harus merubah kita. Setuju ya teman-teman? Ya, saya yakin kita semua setuju. Ungkapan berikutnya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke. Teman-teman, kata berubahlah di sini ini adalah metamorfo ya, yang adalah kata transformasi. Kata ini mau menekankan tentang perubahan kepada kita. Perubahan tolong digarisbawahi ya. Jadi di sini ditekankan kepada kita, berubahlah, alamilah transformasi yang akan membuat kita berbeda dari dunia. Perubahan itu dikatakan oleh pembaharuan budimu ya, oleh pembaharuan budimu. Jika kita perhatikan teman-teman dalam Titus 3 ayat 5. Ya, Titus 3 ayat 5 mau menjelaskan kepada kita tentang kondisi baru kita atau tentang kita, siapa kita di dalam Mesias.
Di sana dikatakan, saya bacakan kepada kita, Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi teman-teman, Titus 3 ayat 5 tadi menjelaskan kepada kita bahwa transformasi yang kita alami itu bukan dikerjakan oleh perbuatan benar kita. Tetapi transformasi yang kita alami itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang berhubungan dengan perbuatan benar Mesias di atas kayu salib. Bukan perbuatan benar kita ya, tetapi perbuatan benar Mesias di atas kayu salib. Poinnya teman-teman, Roh Kuduslah yang mengerjakan kelahiran kembali, yang membuat kita menjadi ciptaan baru. Sehingga jika dikatakan di sini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, teman-teman, ini bukan berarti pikiranku sudah diubah, pikiranku sudah berubah dari sebelumnya saya hanya mau memakai Alkitab dalam bentuk buku, tetapi sekarang saya sudah mulai mau memakai Alkitab yang ada di dalam handphone. Pikiranku sudah berubah tentang Alkitab. Bukan tentang itu ya teman-teman, bukan seperti itu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini bukan berarti teman-teman pikiran kita ditingkatkan atau dikembangkan. Ini bukan berarti pikiran kita sekarang menjadi lebih maju atau lebih baik. Bukan seperti itu ya. Kelahiran kembali dan pembaharuan oleh kerja Roh Kudus telah membuat kita menjadi ciptaan baru. Artinya teman-teman perhatikan ini baik-baik. Menjadi ciptaan baru artinya total kita diperbaharui. Tolong ini digarisbawahi. Menjadi ciptaan baru artinya total kita diperbaharui. Jadi ini penting teman-teman untuk saya tekankan kepada kita. Yang diangkat di sini adalah perubahan, transformasi yang membuat kita memiliki identitas yang baru. Sebagaimana Paulus katakan ya, setiap orang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Dengan pikiran Kristus dan perasaan Kristus ada di dalam kita. Jadi melalui ini kita sudah paham ya, bukan pikiran kita yang ditingkatkan teman-teman. Bukan pikiran kita yang ditingkatkan, tapi sekarang kita sudah punya pikiran yang berbeda. Pikiran seperti yang terdapat di dalam Mesias atau di dalam Kristus. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya teman-teman, kenapa ini menjadi penting bagi kita? Perhatikan ini. Hanya dengan memiliki pikiran Kristus, kita bisa mengalami transformasi. Oke? Selanjutnya ungkapannya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam ungkapan ini teman-teman, Paulus mengatakan kepada kita melalui transformasi ini ya. Melalui perubahan pikiran ini, kita akan mendokumentasikan. Kata yang dipakai dalam Yunani itu dokimazo ya. Dokimazo, mendokumentasikan. Pertanyaannya, kenapa Paulus memakai kata ini? Ya kan? Kata dokimazo ini. Kemungkinan teman-teman, Paulus mau menekankan kepada kita tentang evidence, tentang proof atau bukti ya. Penting sekali bukti. Artinya seperti ini. Sebagai ciptaan yang baru, yang telah dilahirkan kembali, yang sudah memiliki pikiran Mesias, pikiran Kristus, kita pasti akan memiliki hal-hal baru yang kita sukai teman-teman. Yang mana hal-hal baru ini adalah juga hal-hal yang disukai oleh Tuhan kita. Dan hal-hal baru yang kita sukai inilah teman-teman yang akan menjadi bukti. Ini akan menjadi bukti bahwa benar saya hidup untuk menyukakan Tuhan, bahwa benar saya sudah lahir baru. Sehingga kita diingatkan di sini, setiap orang yang benar-benar diselamatkan akan berkomitmen kepada kehendak Tuhan. Kenapa berkomitmen? Karena dia menyukai. Apa yang Tuhan sukai itu juga yang akan menjadi kesukaan di dalam hidupnya. Sekarang ayat 3 teman-teman. Ayat 3 ini agak panjang. Saya bacakan kepada kita ya.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, teman-teman semua, Paulus memberikan peringatan di sini. Apa itu peringatannya? Kita perlu memiliki pikiran yang baru. Sangat penting bagi kita untuk memastikan kita sudah memiliki pikiran yang baru. Apa itu? Lebih terang lagi, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Teman-teman, ungkapan ini berarti berpikirlah dengan wajar, seperti itu ya. Berpikirlah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Berpikirlah jangan melampaui. Jangan melampaui itu. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, dalam konteks ini teman-teman, kata faith atau iman ini dihubungkan dengan panggilan. Sehingga kita perlu untuk berpikiran yang wajar, ya. Kita perlu untuk berpikiran sesuai dengan kebenaran Tuhan supaya apa? Ya supaya kita mampu untuk menyelesaikan panggilan yang kita terima dari Tuhan. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing katanya. Nah, ini semua adalah tentang God's will for our life, ya. Ini semua tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu teman-teman, kita perlu memikirkan firman Tuhan dengan benar, ya. Dengan benar. Ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, ayat ini mau menekankan kepada kita harus mencari tahu apa panggilan kita berdasarkan iman yang Tuhan karuniakan kepada kita, teman-teman. Karena panggilan kita berbeda-beda, ya kan? Panggilan kita berbeda-beda, maka fungsi kita juga akan berbeda. Tugas kita juga akan berbeda, teman-teman. Ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, di ayat ini teman-teman, Paulus berbicara tentang tubuh Kristus, tubuh Mesias. Tubuh Kristus adalah jemaat yang sudah ditebus. Jadi kita ditebus karena kita percaya, ya. Kita sudah ditebus karena kita percaya. Nah, kita perlu selalu ingat teman-teman, kita banyak anggota. Kita tidak sendirian, teman-teman, ya kan? Kita tidak sendirian. Tetapi meski kita banyak, Paulus katakan, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Di dalam tubuh Kristus atau gereja itu banyak anggota. Banyak anggota, teman-teman. Kita punya fungsi yang berbeda, kita punya tugas yang berbeda, kita punya panggilan yang berbeda, tapi kita punya kesamaan. Apa itu, teman-teman? Kesamaan kita, setiap anggota kita saling melayani yang satu kepada yang lainnya. Di dalam perbedaan kita punya kesamaan, sama-sama melayani, teman-teman. Memakai fungsi masing-masing, memakai tugas masing-masing, melaksanakan tugasnya demi kemajuan tubuh Kristus. Karena kita saling melayani, maka semua anggota akan mengalami manfaatnya, ya. Kita saling melayani. Karena kita menjalankan tugas kita masing-masing, semua anggota akan mengalami manfaatnya. Aman bersama, nyaman bersama, baik bersama, maju bersama, bahkan juga menderita bersama, teman-teman. Ini situasi yang seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Ini situasi yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya ayat 6, ya. Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, teman-teman semua, di sini Paulus menyinggung tentang karunia rohani. Apa yang perlu kita pahami di sini teman-teman, ini ya, yang perlu kita pahami, hanya ketika kita memanfaatkan karunia rohani yang ada pada kita, hanya ketika kita memakai karunia rohani yang ada pada kita, kita dapat mencapai tujuan Tuhan. Kita dapat memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Semua orang percaya, ya, semua orang percaya pada saat kita beriman, Roh Kudus mendiami setiap kita. Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Dan karena kehadiran Roh Kudus di dalam kita itu, teman-teman, kita akan mengalami karunia rohani. Mungkin karunia rohani itu hanya satu, bisa juga lebih dari satu karunia rohani, sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Dan di sini dikatakan teman-teman, karunia rohani ini adalah anugerah Tuhan kepada orang percaya. Namanya juga anugerah, kita tidak minta, ya. Kita nggak minta maunya ini, kita nggak minta maunya itu. Ini adalah anugerah Tuhan kepada orang percaya. Sehingga ditunjukkan kepada kita bahwa ada hubungan teman-teman antara anugerah Tuhan dengan karunia rohani ini. Melalui anugerah kita diselamatkan, iya kan? Melalui anugerah kita dilahirkan kembali, kita dicipta baru. Melalui anugerah kita memiliki pikiran yang baru, dan di sini melalui anugerah kita memiliki karunia rohani. Nah, teman-teman, kepada kita dijelaskan tubuh Kristus itu diperlengkapi oleh Tuhan. Tubuh Kristus diperlengkapi apa yang dibutuhkan, ya. Perlengkapan itu datang dari Tuhan untuk apa? Mencapai tujuan Tuhan. Sekarang, apa-apa saja perlengkapan yang Tuhan karuniakan, ya kan? Ini kita masuk. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, bernubuat ya teman-teman. Melalui surat Efesus, Paulus menekankan tentang nubuatan. Dalam 1 Korintus 14 juga Paulus menekankan tentang nubuatan. Teman-teman semua, nubuatan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawa segala sesuatu kepada tujuan Tuhan atau tatanan Tuhan. Nah, di sini ditunjukkan kepada kita bahwa ada hubungan antara faith, iman, dengan nubuatan. Yang kita tahu nubuatan adalah perkataannya Tuhan atau firman Tuhan yang pasti, ya kan? Ya. Semakin kita taat kepada firman Tuhan, teman-teman, di dalam iman kita, kita taat kan, didorong oleh iman kita. Semakin kita taat kepada firman Tuhan di dalam iman kita, kita akan mudah untuk menerima nubuatan dari Tuhan. Kita akan tetap memegang nubuatan, kita akan percaya menjalani janji-janji Tuhan itu. Tapi juga di sini teman-teman, ini bukan seperti dalam Nabi Perjanjian Lama ya, yang bernubuat dari Tuhan, menerima nubuat dari Tuhan lalu menyampaikannya kepada bangsa Israel. Bukan harus seperti itu. Nubuatan di sini teman-teman memang mengandung unsur mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ya, memang ada unsur itu. Tetapi kita juga belajar dalam Alkitab kita, nubuatan juga menunjukkan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, hal-hal yang ingin dinyatakan Tuhan kepada kita. Banyak hal yang berhubungan dengan nubuatan itu. Yang ketujuh, ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Teman-teman, karunia kedua yang disinggung di sini adalah melayani. Melayani di sini ini bisa bermakna menjadi penolong seperti itu, menjadi berkat kepada orang lain, atau berdampak baik kepada orang lain. Tapi ada tujuannya teman-teman. Tujuannya apa? Supaya seseorang bisa berada di posisi yang Tuhan inginkan, supaya seseorang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kita melayani
bisa juga berarti kita membantu orang lain untuk menemukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kita bisa mendukung kebutuhannya supaya dia menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Sehingga teman-teman akan ada beberapa orang yang menerima karunia untuk melayani. Dan ketika kita memakai karunia ini, dukungan dari Tuhan akan diberikan kepada kita. Selanjutnya, jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk mengajar, teman-teman. Hal yang sama-sama berlaku juga. Ketika kita mulai memakai karunia mengajar ini, maka dukungan dari Tuhan akan diberikan kepada kita. Artinya, ketika kita memakai karunia rohani itu, ketika kita memanfaatkan karunia rohani itu, maka karunia itu akan dimanifestasikan di dalam hidup kita masing-masing, sehingga berdampaklah dia bagi tubuh Kristus. Ayat 8, teman-teman. Ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Banyak ya. Yang pertama, karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Teman-teman, kata menasihati di sini artinya menyemangati seseorang ya. Mendorong seseorang untuk setia kepada firman Tuhan. Memotivasi seseorang supaya dia mau mulai melayani. Mau mulai berjalan bersama Tuhan ke dalam kebenaran. Ya. Selanjutnya, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Teman-teman, semua tentang ini ya. Beberapa orang memiliki karunia ini, iya kan? Orang-orang ada yang suka memberi. Di sini diajarkan kepada kita, jika kita mau memberi, kita harus mau belajar memberi di dalam kemurahan hati, ya. Memberilah di dalam kemurahan hati. Biasanya teman-teman, orang-orang yang seperti ini, mereka akan mengalami sukacita ketika mereka memberi. Bahkan ketika mereka memberi kepada orang-orang yang membenci mereka. Dan tentu ya, iman bekerja dalam diri orang-orang yang mau memberi. Sebagaimana iman berdampak kepada nubuatan, iman berdampak kepada pelayanan, iman berdampak kepada pengajaran, iman berdampak juga kepada memberi nasihat, semangat, dan juga keinginan untuk berbagi. Poin yang ini. Tetapi teman-teman, memberi di sini bukan melulu tentang uang ya. Ini bisa juga memberi waktu, tenaga, pikiran, dukungan, dan yang lain sebagainya. Dan ketika kita memberi salah satu ataupun semuanya, kita perlu melakukannya di dalam kemurahan hati. Selanjutnya, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Teman-teman, rajinlah untuk memberi teladan, rajin memberi tuntunan, rajin memberi arahan, dan yang lain sebagainya. Sama prinsipnya, ketika kita memakai karunia rohani ini, kita akan diperlengkapi, disupport oleh Tuhan kita. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Teman-teman semua, menunjukkan kemurahan ya. Ketika kita harus mengampuni. Ketika teman-teman harus memberikan pengampunan, maka teman-teman harus melakukannya dengan sukacita. Pertanyaannya, mengapa? Supaya orang yang menerima pengampunan itu mampu menangkap bahwa dia benar-benar sudah menerima pengampunan dari kita. Kita harus melakukannya dengan sukacita teman-teman. Karena kita sudah menerima anugerah pengampunan dari Bapa,
kita sukacita, ya kan, menerima pengampunan itu. Sehingga rasa sukacita kita itu akan berdampak positif kepada orang lain. Dengan harapan orang lain juga akan menjadi orang yang mau mengampuni dengan sukacita. Sampai di sini dulu pembelajaran firman kita, teman-teman. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Amin.